Oke, halo teman-teman, balik lagi sama kita berdua di channel Abah dan Mas Gondrong. Ya. Oke, di video kali ini kita akan ngomongin labi-labi ya, Bang ya? Dalam bahasa Jawanya bulus. Ini ada labi-labi punya si Abah. Udah besar banget ini, yang jenis apa? Mouse-nya itu hypo ya. Hypo. Ini dapat dari teman dulu di Trenggalek. Ini udah dikit di rumah, kira-kira udah 3 tahunan lah. 3 tahunan. Itu dari udah besar, Pak. Udah besar. Soalnya pertumbuhannya bulus sendiri tuh lama banget. Oh, iya. Oh ya, Pak, ini kalau saya kan masih awam ya di dunia perkura-kuraan. Sama aja sebenarnya. Iya, saya kan nggak tahu kura-kura sama sekali. Itu gimana, Pak? Melihara kura-kura itu menurut Abah enak apa enggak sih sebenarnya? Kalau kura-kura itu kan kita tergantung jenis kura-kuranya. Tapi kalau di sini kita pelihara labi-labi atau bulus itu sebenarnya kan dia juga bernapas dengan paru-paru. Ya. Jadi kalau bikin kolam atau kandang itu kalau bisa, kalau ada lahan itu kasih yang ada daratannya. Oh, sama yang kayak ini. Nah, ini kan kandangnya di sini juga. Biasanya kalau di alam liar kan cenderung dia sebenarnya Di sungai ya? di sungai, kadang itu di air-air yang tenang. Biasanya dia masuk ke lumpur-lumpur gitu. Iya ya. Soalnya kalau tadi waktu kita ambil dari kandangnya itu kan dia di darat lagi berendam di lumpur ya, Bang. Cuma kalau malam dia ke air biasanya cari makan. Oh, carinya malah malam ya? Biasanya malam biasanya dia baru keluar untuk makan. Ini makannya apa, Bang? Kalau jadi untuk pelihara bulus itu sebenarnya makannya mudah banget. Jadi mereka itu cenderung makan ikan. Nah, kalau kecil biasanya makan cacing. Jadi serangga-serangga yang ada di kali ya, di sungai itu biasanya dia juga mau. Tapi kebanyakan sih kalau kita dapatnya barang besian kan emang bulus ini sangat jarang banget yang breeding. Oh ya. Jadi kesusahan pertama itu biasanya barang besian itu susah makan karena mungkin dia masih stres. Oh iya, perpindahan apa dari tempat asalnya, bener. Terus di kandang. Jadi perlu karantina, kadang ada sampai 2-3 bulan nggak mau makan sama sekali. Nggak mau makan, tapi masih hidup, Pak ya? Masih hidup. Berarti memang kura-kura ini dia bisa puasa itu bisa sampai lama banget. Lama banget. Jadi untuk settingannya yang penting biasanya kalau yang awal banget itu pakai kolam yang agak gelap. Oh, berarti seperti sungai pada umumnya. Jadi dia biar beradaptasi aja dulu di situ, terus dikasih anak-anak ikan kecil-kecil kayak ikan koi kropiokan gitu. Oh iya, ikan pakan itu ya buat ikan predator biasanya. Kalau enggak gitu coba dikasih serangga. Kalau baby mesti pakai serangga. Pakai serangga ya? Itu serangga mati atau serangga hidup? Serangga hidup. Hidup ya? Biasanya kalau untuk baby kasih pakannya pakai ulat bongkong. Ulat bongkong atau kalau enggak itu pakai jangkrik juga mau biasanya. Tapi kalau udah kids-kidsan biasanya itu pakai pelet tuh mau dia. Asal ada bau amis ya. Karena cenderung sebenarnya dia itu sukanya ikan mati. Sebenarnya ya, Pak. Jadi ikan-ikan yang udah mati tuh ini ya salah satu pembersih sungai juga sih sebenarnya. Jadi kalau misal ini ya kasihan juga ya kalau diambil dari alam ya. Ini proyeknya ya semoga nantinya juga mau buat breed. Kita kan nanti juga dapat kiriman. Oh iya. Dapat jantan. Kan kalau perawatannya sendiri, Pak, daily-nya sehari-harinya gimana, Pak? Kalau bulus ini kayak pelihara ikan sih sebenarnya. Pelihara ikan. Jadi maksudnya nggak ada treatment khusus. Mungkin kalau sampai di kolam terlalu lama biasanya itu keluar kayak jamur. Lumut. Alga ya. Alga terus kotoran-kotoran itu mungkin disikat aja, dibersihin gitu. Tapi kan ini, ini kan namanya apa? Social turtle ya. Kalau bahasa pasarnya ya, kalau misalnya ada yang jual biasanya kan social turtle lunak. Tapi memang cangkangnya lunak, teman-teman. Jadi lihat. Maksudnya Jadi soalnya kalau di Cina, di sana kalau nggak salah juga dapat di sana dimanfaat dibuat obat herbal juga. Katanya penambah stamina atau apa? Penambah stamina. Banyak aku lihat-lihat di berita kayak gitu. Misalnya kan jarang banget kan, Bah, maksudnya yang warnanya gini. Ya. Yang lebih mahal yang albino. Albino yang warnanya udah kayak gini, cuman matanya merah. Kalau yang ini matanya hitam ya, Bah. Sebenarnya kalau kita mau project ini terus kita gali terus swapnya itu banyak. Soalnya masih belum ada ya, Pak ya. Masih jarang banget. Jarang banget, sudah ada tapi jarang banget.
mungkin ada yang sudah ada, pernah aku lihat di postingan Juk Kaliko, tapi harganya udah tinggi banget. Soalnya nggak ada yang punya. Ini juga harganya udah di atas 2 ini. 2 juta. Nah, kalau ukuran segini. Soalnya juga ini kalau misal segini tuh nggak mati 5-10 tahun kan, udah kan kemungkinan udah tua lah ya. Tua, lebih dari. Tapi kalau baginya kura-kura kan masih remaja. Masih awal-awalnya nakal. Iya, betul. Ini bisa sampai ratusan tahun juga nggak, Mas? Bisa ya. Semua jenis kura-kura bisa begini. Kalau ini kalau dibandingkan dengan pelihara, biasanya kan yang orang-orang awam kan biasa pelihara kura-kura air itu res atau kura-kura Brasil. Itu dibandingkan sama itu pemeliharaannya gimana, Pak? Sebenarnya sama aja. Jadi treatment mereka itu kurang lebih hampir sama, cuma ya di selera aja sebenarnya. Cuma kalau res, kalau untuk kita beli yang mop kayak albino itu kan juga lebih mahal daripada ini. Dan letaknya pun nggak susah. Jadi untuk peliharaan sama aja sih untuk kura-kura air. Berarti nggak ada treatment khusus gitu, nggak ada ya, Bang? Mungkin tetap sama aja ya. Cuma kalau jenis-jenis kura kayak ares, barang itu kan mereka butuh panas. Kayak dia berjemur di darat. Kalau ini kan sebenarnya dia butuh tapi nggak sebanyak kura-kura seperti ini. Karena dia cenderungnya masuk ke dalam tanah tadi. Oh iya ya, benar-benar. Berarti kalau misal alangkah baiknya kalau dikasih kandang itu jangan full akuatik ya, Bang? Iya, harus ada daratannya. Ada daratannya. Iya. Biar dia santuy-santuy gitu. Iya, soalnya aku dulu pernah di Predator Fun Park itu, Bang. Itu pernah lihat itu bulus gini kan. Itu ditaruh di akuarium, cuman di model terang paludarium. Iya. Ada daratannya. Itu saya cari di mana? Ternyata di dalam tanah. Jadi dia di dalam tanah ya, lebih ke dalam tanah. Biar cepet adaptasi aja sih sebenarnya kalau dibikin kayak gitu. Oh ya, soalnya lebih seperti habitat asli. Nanti mungkin kalau udah kita keep 3-4 bulan, kita mau setting kandangnya misalnya nggak ada tempat, pakai bak aja nggak masalah. Dia udah mau kan. Yang penting dia biar mau makan dulu aja. Iya, Mbak. Ini kalau kan Abang liharanya kan di sini kan? Kan cuma segini kan? Iya. Ini kura-kuranya kan berapa senti ini, Mbak? 40-an ya? 40 ke 50 ya? Iya. Ini kan kesini cuma 30 cm. Dia nggak bakal naik ke atas gitu, Mbak? Kalau di sini aman-aman aja. Aman-aman aja. Cenderung aman sih. Jadi karakternya dia waktu berdiri itu mesti geleoran. Apa ya? Karena mungkin cangkangnya lunak tadi. Jadi yang bawah itu nggak bisa nahan dia untuk dorong ke atas. Selain itu kukunya kan juga nggak terlalu panjang. Kayak kura-kura yang mungkin di darat atau yang dia untuk gali gitu. Jadi dia nggak bisa gandolan di sini. Nggak bisa cekram. Tapi ini segini bisa lebih gede lagi ya, Bang? Bisa. Waduh. Mungkin bisa segini. Ada yang pernah lihat itu segini. Tapi di Thailand itu waktu di Thailand ya. Waduh. Dia di YouTube itu pernah ada gitu. Tapi kalau pelihara ini hati-hati. Jadi kalau kita mau pegang ada tekniknya. Gimana? Nanti langsung prakteknya aja ya. Iya. Jadi kita jangan pegangnya dari depan. Soalnya karena dia gigitannya lumayan banget. Nanti dicoba ya, Pak. Coba pakai ini ya. Ini bukan buat nyambetin ya. Kita sengaja buat coba tes gigitannya. Iya. Mau pakai jari masih eman. Jarinya masih berguna. Ini gimana? Jadi langsung belakang. Jadi pegangnya dari bawah, langsung angkatnya di bawahnya. Ini. Nah, betul. Ini banget, Pak. Tuh lihat kepalanya. Dan ini kepalanya bisa ke belakang-belakang gitu, Pak. Kepalanya biasanya sampai gini. Jadi kalau pegang di sini hati-hati karena dia kepalanya kan lumayan panjang. Dia bisa melungker ini. Apa ya? Belok. Coba, Pak. Kita coba ya gigitannya. Hati, Pak. Suaranya. Denger kan? Suaranya kriuk. Meskipun nggak punya gigi juga. Aduh. Nah, jadi kayak gini nih hasil gigitannya. Nah, ini saya tahu ya. Jadi lumayan banget ini nanti kalau kena jari, kemungkinan sobek pasti. Walaupun dia nggak punya gigi yang runcing-runcing, kayak buaya gitu.
Tapi jenis kura-kura yang dengar suaranya kriuk-kriuk tadi. Aduh. Oh, itu Mas, paketannya udah datang. Oh iya. Oh, kecil, Mas, kecil. Ini dimasukin kolam aja. Oh, dimasukin. Yap. Cakep. Berat banget kalau segitu. Jadi buat pemandangan juga bisa enak dilihat. Ini yang baru datang teman-teman. Ternyata masih kecil mbak. Kecil. Wah, kecil banget loh ini. Ini tadi apa mbak? Ini juga sama-sama Sama hypo. Dan ini kurus banget. Jadi kalau kita lihat kurus gemuknya kayak bulus ini dari caranya. jadi kelihatan anehnya ini Tulangnya ya, Pak, tulang ya? rusuknya atas sini sampai benjol. Kasihan ini kurus. Ini di treatment ini. Di karantina, kalau di kandang kecil berarti nanti di sini Pak, ya? Jadi untuk pertama nanti tak kira dulu. Jadi untuk settingannya ini nanti kita masukin sini aja. Terus jadi airnya itu misalnya kura-kuranya segini ya, bulusnya segini, Iya, ya. ini airnya segini aja. Oh, lebih Ini dasar. Jadi ketika dia kepalanya naik itu udah masih bisa. udara. Oh, tapi kalau yang kecil gini lebih kalem ya Pak ya? Nggak kayak yang tadi ya? Tapi juga satu dikasih di depannya Tapi juga coba. gila. Jangan. Jadi buat teman-teman kalau pocket yang ukuran segini-gini ini kebetulan dapatnya kurus banget ya, nanti kita treatment. Iya, iya. Jadi untuk settingan kandang bisa pakai bak gini atau akuarium atau pakai kolam juga bisa, tapi kolam terlalu gede ya kalau ukurannya segini. Kasihan ya nggak bisa segini makan aja. juga. Nanti kita ukur di sini gini. Jadi airnya itu segini aja. Di atasnya sedikit. Terus nanti kasih makannya malam. Oh, malam. Nanti malam coba kita kasih makan ya. Kalau biasanya ukuran segini dia lebih respon sama cacing air. Cacing ini, cacing merah. merah. Cacing pita. Cacing pita sih, cacing sutra atau Sutra. cacing pita yang di khusus. Cacing sutra itu kalau nggak gitu dia cenderung respon ke apa itu ulat hongkong. Ulat hongkong. Ulat hongkong kan dia gerak-gerak. Oh, kalau dikasih ikan kadang dia susah ngejarnya. Oh ya, soalnya kan pakannya juga ikan mati. Kita coba-coba makan, udah pernah coba filet, pakai pelet, terus segala macam itu biasanya makannya yang paling respon ke itu tadi. Cacing sutra sama ulat hongkong. Iya, iya. Nanti malam kita video waktu Kasih kalau makan dia ya, makan, Pak? semoga aja mau. Cuma biasanya agak malu-malu sih kalau dilihat. Oh. Jadi kita tinggal kamera aja. Iya. Nanti mungkin kalau misal ada footage-nya langsung kita taruh di sini ya Pak ya. Kalau dia makannya kayak gimana. Iya, betul. Tapi ini yang paling kecil seberapa sih Pak sebenarnya? Ukuran paling kecil sebenarnya segini, Sekoin. sekoin, di ya. atas koin dikit lah. Hampir sama seukuran kura-kura res yang baby baru netes itu. Oh segitu. Kecil banget. Dan ini telurnya banyak nggak sih Pak? Banyak. Kalau di jenis kura-kura, bulus ini mereka nggak ngeramin, nggak dieramin, jadi dia bikin lubang yang dia sesuai, dia kelihatannya memang mereka itu bisa detektor suhu tanah juga sih, karena dia selalu pilih. Jadi untuk tanahnya yang dia gali itu biasanya emang suhu dan kelembapannya di dalam tanah itu udah pas. Ya? Tulang itu udah Jadi banyak. dihangetin oleh bumi. Ya mungkin kalau nanti ada labi-labi lagi ya mungkin disikat lagi ya Pak ya. buat breeding di sini kan juga nggak mungkin cuma 1 atau 2 indukan aja, tapi banyak. Soalnya biar mereka juga nggak punah. Terus selain itu kalau kita ngemopin kayak jenis-jenis ini biar masyarakatku tahu kalau ternyata hewan ini juga bagus juga dipelihara, biar nggak hewan lokal, biar nggak dikonsumsi, biar nggak dibunuh terus gitu loh. Kan kasihan juga. Tujuan akhirnya kan ke situ. Biar masyarakat tahu ya, biar nggak cuma. Soalnya kadang kan orang-orang juga cuma disetrum. Kasihan beneran. Cuma kalau kita breedingnya yang hitam, kita nembaknya atau ke masyarakatnya itu kan mereka kurang tertarik. Jadi dimulai dari hypo, mungkin nanti kalau ada mau lain coba di breeding aja, biar masyarakat itu ngerti, oh ternyata binatang ini bukan untuk dikonsumsi sebenarnya, tapi juga bisa bikin untuk pets. Iya ya.
Soalnya juga di penghobi kura-kura juga udah banyak kan. Bener. Meskipun ya normal aja ya. Tapi juga saya lihat di banyak-banyak penjual itu juga laris banget kalau lagi bulus. Soalnya hampir kayak moncong babi. Kalau moncong babi kan dilindungi ya. Jadi jangan pelihara yang itu ya. Mending ini aja. Kalaupun ada moncong babi meskipun ilegal itu juga mahal ya, Pak ya. Mahal dan resiko. Kita itu jadi penghobi cari yang aman aja. Ya. Mungkin harganya barangnya nggak seberapa tapi resiko kita tinggi di penjara nanti banyak yang nggak apa. Kalau nggak itu, kalau emang teman-teman ada dana dan mau melegalitasnya bisa ke BKSDA ya. Nanti mungkin di sana diarahkan lah bagaimana cara melegalkan atau untuk breeding ya. Syarat-syaratnya seperti apa, nanti bisa tanya-tanya langsung ke bapak-bapak di BKSDA. Tetap lestarikan hewan asli Indonesia, teman-teman. Yap. Kayaknya gini, ini juga asli Indonesia kan, bener. Kalau semisal nanti kita cuma buat dikonsumsi, terus dibunuh, itu kan juga nanti anak cucu kita juga nggak tahu. Nah, adanya. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya di episode kali ini. Jangan lupa tetap support channel kita agar kita tetap semangat bikin videonya yang mungkin akan menghibur teman-teman di rumah di kondisi yang gabut ini ya. Biar kami yang jalan-jalan. Ya. Teman-teman di rumah aja. Kita akan memperkenalkan exotic pets yang ada di Indonesia, mungkin seperti itu. Oke. Kalau ada yang kurang, teman-teman bisa komen di bawah atau request apa, bisa komen di bawah. Jangan lupa subscribe dan salam cinta dari Jum Kolam.